Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada hari ini kita akan masuk kepada materi fikih, yaitu pada pelajaran yang pertama, yaitu makanan dan minuman yang halal. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pahami pada hari ini dapat bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari bab fikih, yaitu makanan dan minuman yang halal. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya makanan dan minuman dalam Islam memiliki hukum, baik itu halal maupun haram, sehingga kita tidak terjebak di dalam sebuah dosa atau kesalahan di dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Apa itu makanan dan minuman yang halal? Yaitu makanan atau minuman yang disebut halal apabila makanan atau minuman tersebut dinyatakan sah atau boleh untuk dikonsumsi. Adapun yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan suatu makanan atau minuman hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan dan dilarang dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Makanan yang halal itu terdiri dari tiga, ya, kita bisa mendefinisikan dengan mudah dengan tiga hal itu, yaitu pertama halal zatnya, yang kedua adalah halal cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah halal mengolahnya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk kepada pembahasan halal yang pertama, yaitu halal zatnya. Halal zatnya itu adalah makanan yang secara zat itu dibolehkan, ya, atau dihalalkan. Contoh seperti nasi, sayur, daging sapi, ya, ayam, daging unta, kerbau, dan lain-lain, ikan, serta minuman seperti air hujan, air kelapa, dan air sumur. Itu semua secara zat atau secara bendanya itu halal. Ya, jadi selama zatnya itu halal, maka bendanya itu halal, maka itu halal. Contoh daging sapi itu halal. Dagingnya apabila daging babi maka itu haram, karena dagingnya itu atau zatnya itu, barangnya itu, baik dagingnya, kulitnya, darahnya itu haram kalau misalkan daging babi. Tetapi kalau daging sapi,
daging ayam dan lain sebagainya itu halal secara zatnya, secara bendanya gitu ya, maksudnya halal zatnya itu secara bendanya. Kemudian yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Apa itu? Yaitu makanan atau minuman yang dikonsumsi diperoleh dengan cara yang sah atau benar menurut syariat. Seperti makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara berdagang, gitu ya. Bertani, mengajar, ya, atau dan lain-lain. Atau diperoleh dengan cara utang piutang. Misalkan minjem gitu ya. Kita ngutang atau minjem uang terus kita beli makanan atau beli minuman, itu halal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah halal prosesnya. Yaitu proses. Cara pengolahan makanan tersebut harus sesuai dengan aturan syariat atau aturan syar'i. Misal menjadi haram apabila daging sapi yang disembelih atas nama selain Allah. Daging sapi atau daging ayam itu kan halal, tetapi ketika prosesnya, pengolahannya itu dengan cara yang haram, misalkan motong sapi atau motong ayam tidak membaca basmalah, maka itu menjadi haram. Nah, itu prosesnya haram. Jadi kalau prosesnya halal maka menjadi halal. Namun sebaliknya kalau prosesnya haram maka menjadi haram. Jadi dikatakan makanan itu halal harus dilihat dari 3 unsur. Yang pertama halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah halal prosesnya. Jadi bisa kita simpulkan kebalikannya, makanan yang haram itu apa? Atau minuman yang haram itu apa? Yaitu haram berarti larangan, dilarang oleh agama. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi manusia. Itu pengertiannya berarti. Kemudian kita masuk kepada yang B, jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Sekarang jenis-jenisnya. Kalau tadi sudah pengertiannya ya. Jenis-jenisnya itu kita awali dengan makanan yang halal. Ya, apa itu? Jadi menurut Islam, hukum asal semua makanan itu halal, kecuali apabila agama menyatakan haram. Ya, jadi pada dasarnya semua makanan itu halal di bumi itu. Ya, baik tumbuhan, hewan itu halal, kecuali memang ada dalilnya, ada aturannya ya, dari Quran maupun hadis yang mengharamkan, maka menjadi haram gitu ya. Ya, kita lihat nanti makanan yang halal itu menjadi haram karena ada dalil yang mengharamkannya. Apa saja jenis makanan yang halal atau dibolehkan untuk dikonsumsi atau untuk dimakan? Yang pertama adalah jenis sayur mayur. Ya, contohnya bayam, kangkung, sawi dan sebagainya. Makanan pokok, nasi, jagung, sagu, gandum, semua itu halal. Kemudian buah-buahan, apel, jeruk, nanas, mangga, dan semangka, dan lain sebagainya itu halal. Kemudian kalau jenis biji-bijian, ya kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan lain sebagainya itu halal. Kemudian kelima, umbi-umbian seperti ketela, singkong, talas, dan lain sebagainya itu halal. Itu jenis-jenis yang dihalalkan, ya. Semua itu tidak ada yang mengharamkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, maka itu adalah halal. Kemudian makanan yang haram, tadi makanan yang halal ya, sekarang makanan yang haram.
Hampir semua makanan nabati halal dikonsumsi kecuali yang membahayakan kesehatan. Ya. Jadi, makanan itu dikatakan terutama makanan yang nabati ya. Hampir semua yang dari tumbuh-tumbuhan itu nabati itu tumbuhan itu rata-rata semuanya halal. Kecuali yang membahayakan kesehatan atau mengancam keselamatan jiwa manusia. Ya, kecuali ada tumbuhan itu ada racunnya katakanlah itu, maka itu haram tumbuhan itu atau nabati itu dikonsumsi. Nah, sekarang makanan yang membahayakan kesehatan atau mengancam keselamatan jiwa manusia seperti makanan yang sudah membusuk dan makanan yang mengandung racun sehingga tidak layak dikonsumsi. Itu dikatakan haram, ya. Namun di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis juga dijelaskan makanan yang haram itu selain tadi yang busuk, yang mengandung racun. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan secara spesifik. Ya, di sini ada 8. Ya, yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu haram dimakan. Ya, binatang yang udah jadi bangkai itu haram dimakan. Apa sih pengertian bangkai itu? Yang tidak binatang yang matinya itu tidak disembelih itu disebut bangkai. Ya, itu haram. Yang kedua adalah darah. Darah itu dari binatang ya, itu haram. Kemudian yang ketiga daging babi. Daging babi jelas itu di dalam Al-Qur'an haram. Baik seluruhnya ya, kulitnya, darahnya dan sebagainya itu jelas babi itu dinyatakan haram. Kemudian 4, segala yang keji. Ya, yang keji itu yang apa ya? Yang kotor. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan yang mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi yang Allah mengharamkan segala yang buruk. Khaba'its itu buruk. Ya. Contoh apa? Daging tikus ya, itu kan kotor ya. Maka itu haram. Kemudian 5, binatang yang disembelih tidak menurut syariat Islam. Misalkan daging sapi, motong sapinya tidak baca bismillah, haram. Kemudian yang keenam, makanan yang membahayakan kesehatan manusia. Misalnya seperti makanan itu seperti ganja, narkotik, pil ekstasi dan lain sebagainya. Itu bisa dinyatakan haram karena membahayakan. Orangnya bisa kecanduan kemudian dan akhirnya bahkan bisa mati karena kalau overdosis kebanyakan yang dimakan, dikonsumsi. Kemudian 7 adalah bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Nah, misalkan sapi masih hidup terus dipotong kakinya, putus gitu kakinya lalu dimasak gitu ya, sapinya masih hidup. Nah, kakinya itu dimasak, dimakan itu haram. Potongan dari binatang yang masih hidup. Kemudian yang 8, makanan yang didapat dari usaha yang tidak halal, ya, mencuri, menipu, merampas ya. Misalkan kamu makan daging kambing, kambing itu hasil curian. Ya, misalkan teman kamu mencuri kemudian mencuri ayam gitu ya, kemudian ayam itu dibakar bersama-sama lalu dimakan gitu ya, itu ayam curian itu haram. Jadi padahal ayam itu halal sebenarnya, tetapi ketika prosesnya mencuri menjadi haram. Oke, kita lanjut minuman sekarang. Minuman yang halal dan haram. Yang halal dulu yang pertama. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan aku menurunkan dari langit air yang bersih atau suci. Jadi air itu bersih sifatnya, suci sifatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita berupa air untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Dengan air manusia dapat mencukupi kebutuhannya terutama untuk minum, ya.
selain untuk minum, mandi, wudu dan lain sebagainya. Air itu sangat bermanfaat, ya, dan sifatnya suci dan mensucikan. Nah, sekarang apa sih minuman yang halal? Jadi minuman yang halal pada dasarnya dapat digolongkan ada 3. Ya, jadi pengertiannya dihafal nih ya. Minuman itu dikatakan halal. Yang pertama, semua minuman yang tidak memabukkan. Minuman itu jika tidak memabukkan itu halal. Yang kedua, semua jenis minuman yang bersih, menyehatkan. Ya, dilihat minuman itu bersih enggak, sehat enggak. Maka kalau bersih, kemudian menyehatkan dan tidak membahayakan bagi badan kita, bagi akal kita, jiwa kita maupun akidah kita, maka itu halal. Yang ketiga, semua minuman yang bukan berasal dari binatang atau barang najis atau minuman yang terkena najis. Kalau ada minuman itu ada najisnya, maka itu menjadi haram. Maka kalau tidak ada najisnya itu berarti halal. Contohnya dilihat di dalam buku kalian halaman 7. Kalau air, ya, minuman itu kan air ya. Jadi air tanah, air sumur, air ledeng, air hujan, itu semuanya halal, ya. Kemudian air yang berasal dari binatang halal seperti susu, madu, itu halal, ya. Kemudian yang ketiga air olahan atau air campuran seperti sirup, teh, kopi dan lain sebagainya, itu halal. Kemudian yang keempat, air tanaman, air kelapa, air tebu, ya, air jus, itu halal. Itu air semua itu air yang halal. Itu contoh-contohnya. Kemudian lanjut adalah sekarang minuman yang haram. Apa pengertiannya? Yaitu minuman yang membahayakan kesehatan, gitu aja, atau mengancam jiwa manusia. Nah, apa itu? Yang pertama adalah khamar. Jelas, kenapa? Karena khamar adalah memabukkan. Pengertian khamar apa? Semua jenis minuman yang memabukkan itu disebut khamar, ya. Jadi kalau kalian bingung, khamar itu apa sih? Khamar itu semua jenis minuman yang memabukkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Ya, jadi khamr itu adalah perbuatan setan, atau karena di situ ada memabukkan. Setelah mabuk kita akan mudah diganggu setan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar syariat. Jadi khamr itu adalah minuman yang diharamkan karena bisa mengganggu kesehatan, akal, pikiran, ya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, darah. Darah itu haram. Mau darah binatang, mau darah yang lainnya itu haram. Tidak boleh diminum, ya. Darah ular gitu ya. Ada yang minum darah ular supaya sehat badannya dan lain sebagainya. Atau agar suaranya bagus, minum darah ular campur madu misalkan itu haram, ya. Darah itu haram. Kemudian yang ketiga, semua benda cair yang membahayakan tubuh manusia tadi. Benda cair, ya, seperti apa dulu, oplosan gitu ya, minuman oplosan sehingga mabuk lalu pada mati semua setelah minum oplosan, air oplosan gitu ya. Campur racun, ada racunnya, dicampur apa gitu ya, yang mana bisa membahayakan manusia dan mengakibat kematian, itu haram. Yang keempat, cairan yang berasal dari binatang haram. Misalkan susu kucing, bisa ular atau darah ular, itu membahayakan.
cairan binatang haram, susu kucing atau susu anjing misalkan, itu haram. Kemudian yang kelima, air najis atau air yang terkena najis itu haram, ya. Oke, kita lanjutkan. Manfaat makanan dan minuman yang halal. Sekarang manfaatnya nih. Jadi yang halal, makanan halal itu ada manfaatnya, ya. Allah tidak mungkin menyuruh kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi yang pertama apa? Keberadaan manusia di dunia ini dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan yang diberlakukan bagi manusia semua makhluknya, termasuk manusia. Salah satunya aturannya adalah manusia dapat bertahan hidup karena makanan dan minuman dan bernapas. Ya, manfaat yang pertama adalah memang manusia bisa bertahan hidup, membutuhkan makanan begitu ya, dan minuman. Itu sudah pasti. Kemudian makanan manusia berasal dari dua sumber, yaitu nabati dan hewani. Ya, sumber manusia itu makan daging dan makan tumbuhan, ya. Sebagai makanan yang halal dibolehkan untuk dikonsumsi, sebagian lainnya tidak. Ya, jadi ada yang halal dan ada yang tidak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa manfaat dihalalkannya berbagai jenis makanan dan minuman antara lain, yang pertama adalah apa? Kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Ya, jadi kita ini manfaatnya yang pertama, makanan halal itu kebutuhan pokok. Kalau kita nggak makan mati kita ya. Ya, mati kelaparan. Atau karena apa? Karena kita tidak memiliki energi, tidak memiliki tenaga. Ya, dan makanan itu tadi makanan pokok seperti nasi, kalau kita manusia orang Indonesia ya, nasi, sayuran, lauk pauk, buah-buahan. Nah, itu kita membutuhkan itu untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi kebutuhan pokok. Yang berikutnya adalah sebagai nikmat. Ya, kita berhari raya, pesta, kita pasti makanan dan minuman yang kita sediakan gitu ya. Kemudian yang ketiga sebagai alat takarrub. Misalkan kita berkurban ya, kita nyumbang sapi, nyumbang kambing pada hari raya Idul Adha, katakanlah itu untuk sebagai alat takarrub, alat mendekatkan diri kepada Allah, makanan itu, minuman ya. Kemudian yang keempat adalah sebagai obat bagi manusia. Jadi ada tumbuh-tumbuhan, makanan itu bisa menyembuhkan, bisa dijadikan obat ya. Ya, herbal itu kan dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu manfaatnya. Kemudian kita lanjut kepada yang D, akibat makanan yang haram sekarang. Jadi makanan haram itu ada akibatnya. Sementara makanan yang halal itu ada manfaatnya. Nah, sekarang akibat dari makanan haram itu ada dua setidaknya. Akibat di dunia dan akibat di akhirat. Yang pertama adalah akibat di dunia. Yang pertama menimbulkan penyakit. Sudah pasti makanan yang haram itu, minuman yang haram itu akan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Ya, contoh hilang kesadaran. Ya, mabuk gitu. Kita minum khamar, pasti mabuk. Atau pecah sarafnya, pembuluh darah akibat minuman khamar, memabukkan. Yang B menyebabkan cacing pita. Misalnya kita makan daging babi. Atau babi itu kan haram kita makan. Udah ada cacingnya, cacing pita. Dan cacing pita itu membahayakan tubuh manusia. Ya, mengakibatkan penyakit gitu ya. Akibat yang pertama. Yang kedua adalah doa tertolak selama 40 hari. Kalau kita makan makanan yang haram, itu akan mengakibatkan doa kita nggak dikabul, tertolak. Oleh karena itu kita rugi ya. 40 hari, bayangkan itu sebulan lebih. Kemudian yang ketiga, tidak diterima amalnya yang sunnah dan yang wajib. Bayangkan kita beribadah, tidak diterima amalnya nanti di akhirat. Udah capek-capek, malah tidak diterima ya, karena kita makan makanan yang haram. Kemudian yang keempat, disukai setan. Ya jelas, setan itu suka dengan manusia yang melanggar perintah Allah. Ya, karena membuat kita jauh dari Allah dan mengikuti perintah setan, artinya akan mudah bermaksiat. Kayak yang dampak yang kedua yang di akhirat ya,
terhalang masuk surga. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Jadi tubuh kita ini kalau ada yang haramnya, kita masukkan benda haram, makanan haram, minuman haram, maka kita masuk neraka udah pasti dulu. Karena nggak mungkin langsung masuk surga. Surga itu at-thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Surga itu adalah baik dan tidak akan masuk ke dalamnya kecuali yang baik. Artinya kita akan dicuci dulu kalau daging kita haram, perut kita haram dan sebagainya. Kita masuk neraka jadinya. Terhalang masuk surga artinya masuk neraka. Yang kedua, daging dan darah yang timbul dari badan haram akan termasuk neraka. Jadi daging kita kalau kita darah kita ada unsur haramnya, maka kita masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi, setiap tubuh yang tumbuh dari barang haram tidak akan masuk surga. Neraka lebih pantas sebagai tempat tinggalnya. Ya, jadi kalau kita tumbuh dan besar mengkonsumsi makanan haram, minuman haram, maka kita tidak masuk surga. Ya, dan yang terakhir terhapus amal mereka. Bayangkan kita sudah beribadah, capek-capek, ya, tiba-tiba dihapus begitu saja karena makanan kita, minuman kita haram. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan pada hari kiamat akan didatangkan orang-orang yang membawa kebaikan laksana gunung Tihamah. Tetapi Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Bayangin, gunung itu suatu yang besar dan berat. Ya, besar dan berat. Tetapi dia berdatang dengan pahala sebesar gunung itu. Tiba-tiba Allah anggap itu dijadikan debu. Debu itu ringan dan ditaburkan. Bisa terbang, ditiup aja bisa terbang. Artinya amal kita gak ada apa-apanya gitu ya. Karena kita makan dan minuman yang haram ya. Itu hati-hati. Lalu mereka dilemparkan dalam neraka. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah menjawab, mereka dahulu adalah orang-orang yang rajin sholat, puasa, zakat, menunaikan haji, dan lain-lain dari amal kebajikan. Namun demikian jika disodorkan pada mereka harta yang haram, mereka mau mengambilnya. Maka Allah pun menghapus amal mereka. Jadi harta yang haram. Termasuk dalam hal ini adalah makanan yang haram dan minuman yang haram. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan. Yaitu pengertian dari makanan dan minuman yang haram, kemudian jenis-jenis makanan yang halal dan haram, manfaat makanan yang halal, dan yang terakhir adalah akibat makanan dan minuman yang haram. Oleh karena itu, kalian pelajari lagi dengan teliti, nanti akan dilanjutkan pada season yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Baik, Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.